Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita yaitu nikmat, salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beribadah, nikmat berkumpul di masjid ini dalam rangka beribadah, melaksanakan kewajiban kita dan juga menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Rasul kita, teladan kita, yaitu Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabatnya, dan juga para keluarganya, dan juga para umatnya hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, baru saja kemarin kita melewati tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mulia, manusia terbaik di muka bumi ini, dan juga kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya akan mengambil tema pada kali ini, yaitu dengan tema bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dengan bukti, tidak bisa hanya dengan mengucapkan saya cinta Rasulullah, saya cinta Rasulullah, saya cinta Rasulullah, tidak bisa, tetapi harus dengan bukti. Oleh karena itulah saya akan membahas bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengimani bahwa Rasul itu ada, mengimani Nabi itu ada. Mengimani Rasul dan Nabi itu merupakan rukun iman yang keempat dari 6 rukun iman. Rukun iman yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab Allah, yang keempat beriman kepada Nabi Rasul Allah, yang kelima beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir beriman kepada qada dan qadar. Namun ada berapa jumlah Rasul atau Nabi yang wajib kita imani? Yaitu ada 25 yang wajib kita ketahui, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad.
Lalu dari 25 itu dibagi lagi menjadi 5, yaitu Rasul Ulul Azmi. Dan dari 5 juga dibagi menjadi 1, yaitu yang paling mulia, akhlaknya, yang orangnya paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukti cinta kepada Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul ilal akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Oleh karena itu taatilah kita, taatilah Rasul. Kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan menjauhi segala larangan yang dibuat oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjalani sunnah-sunnahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku mereka akan bersamaku di dalam syurganya. Oleh karena itu, marilah kita selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah. Kalau bisa kita istiqomah selalu menjalankan sunnah. Allah Subhanahu wa taala suka yang selalu istiqomah daripada yang sehari menjalankan sunnahnya banyak, besoknya enggak lagi. Lebih suka yang menjalankan sunnahnya, contohnya sholat tahajud 2 rakaat tapi istiqomah terus, daripada sholat tahajud hari ini 8 rakaat, besok tidak lagi sholat tahajud. Kemudian bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sirahnya, mempelajari sejarahnya. Tujuannya apa untuk mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat banyak ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil. Dan kita juga harus tahu nama-nama sahabat Rasulullah, nama-nama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima yaitu meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya untuk membawa ajaran agama Islam, bukan hanya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk menyempurnakan akhlak umat Islam, untuk menyempurnai akhlak umat Islam. Oleh karena itu, akhlak itu kita harus mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sebaik-baiknya orang yang mempunyai akhlak yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Di dalam diri Nabi Muhammad terdapat budi pekerti, akhlak yang baik, dan juga teladan. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan kita, merupakan Nabi kita, merupakan Rasul kita yang sangat baik. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk salat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji bagi yang mampu. Allah tidak salat, Allah tidak zakat, Allah tidak haji, tetapi Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah tidak dilakukan oleh Allah kecuali hanya salawat. Hebat ya Allah Subhanahu wa taala selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta malaikatnya. Oleh karena itu marilah kita sering-sering bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat, yang salawat atas namaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepada dia sebanyak 10 kali. Dan juga di riwayat lain, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan menghapuskan dosa dia sebanyak 10 keburukan dan menambah kebaikan sebanyak 10 kali. Dan juga di hari kiamat nanti orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang sholawatnya sangat banyak. Di hari kiamat nanti bersama orang-orang yang bersolawatnya banyak akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga di balik sholawat itu segala urusan-urusan kita, segala mau-mau kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu majlis-majlis sholawat, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, kalau bisa, kalau ada waktu sebaiknya diikutin, karena itu merupakan taman surga. Karena Rasul telah bersabda di dalam hadis, barang siapa yang melewati taman-taman surga, hendaknya ia mampir. Dan para sahabat bertanya, apa itu taman surga? Taman surga itu adalah majlis zikir, majlis ilmu, dan juga majlis sholawat. Oleh karena itu, jika ada waktu bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau ada majlis-majlis, sebaiknya kita ikut, karena itu adalah taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan saya, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.